Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Loralfi Alistiani dari 1C Akuntansi dengan NIM 253205050112. Di sini saya akan mempresentasikan plan bisnis untuk memenuhi tugas UAS pengantar bisnis dari Bapak Hendra. Yuk simak video penjelasannya. Kenapa sih saya memilih plan bisnis usaha kos-kosan? Tentunya di balik semua itu ada tujuannya. Yang pertama, tujuan saya yaitu yang pertama yaitu tentunya menciptakan sumber pendapatan yang stabil dan jangka panjang melalui usaha kos-kosan. Poin selanjutnya yaitu poin kedua yaitu menjadi penyedia jasa kos yang dikenal profesional dengan fasilitas yang lengkap. Poin yang ketiga yaitu mengembangkan usaha kos-kosan di lain wilayah pada masa mendatang. Poin selanjutnya yaitu rencana usaha. Di rencana usaha ada target pasar. Target pasar saya yaitu yang pertama ada siswa. Kenapa sih saya memilih dua golongan ini? Dikarenakan dua golongan ini kebanyakan membutuhkan hunian sementara untuk mereka menetap, yang mana mereka tentunya berasal dari luar kota ataupun luar daerah. Selanjutnya yaitu lokasi usaha. Di lokasi usaha ini saya memilih Jalan Sigura-gura. Kenapa saya memilih di jalan tersebut? Karena jalan ini sangat strategis, yang mana dekat dengan fasilitas umum seperti pendidikan, perkantoran, transportasi umum, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya. Yang mana hal ini memudahkan para penghuni kos tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Poin selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di sini saya memberikan dua strategi pemasaran. Yang pertama, secara online dan juga secara offline. Secara online saya dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikannya, seperti membuat TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Saya juga dapat menggunakan marketplace seperti Mamikos untuk memperluas target pasar saya. Yang kedua, secara offline yaitu saya dapat menyebarkan atau memberikan brosur di area perkampusan dan juga perkantoran, dan juga saya dapat menempelkan brosur di tempat yang sering dilewati khalayak ramai. Poin selanjutnya yaitu analisis biaya dan pendapatan. Di sini saya memperkirakan total modal awal di 950 juta. Kenapa saya menuliskan nominal 950 juta? Dikarenakan saya telah meng-searching atau melihat-lihat harga tanah di kawasan Malang Kota itu per meternya sekitar 4-6 juta. Jadi tinggal mengalihkan, minta berapa meter itu dikalikan. Terus sumber modalnya itu anggap saja 700 jutanya dari tabungan pribadi, 250 jutanya dari pinjaman bank. Terus perhitungan modal baliknya yaitu pendapatan bulan, yang mana di sini saya membuat 20 pintu kos-kosan. Lalu per bulannya saya tarik di angka 1.500.000. Tinggal mengalihkan 20 kali 1.500.000, yang mana hasilnya 30 juta. Lalu biaya operasional bulanan 5 juta. Biaya operasional bulanan seperti
tagihan gaji karyawan, atau bisa penjagaan itu, atau bisa perawatan dan lain sebagainya, itu dianggap saja 5 juta. Jadi laba bersihnya yaitu pendapatan bulanan 20 juta dikurangi 5 juta, yang mana laba bersihnya itu 25 juta per bulan. Terus perkiraan balik modal awal dibagi laba bersih bulanan, yang mana modal awal saya tadi kan 950 juta, dan laba bersih bulanan saya itu di 25 juta. Jadi tinggal dibagi aja, yang mana 950 juta dibagi 25 juta itu hasilnya 3,8, 3 tahun lebih 8 bulan, yang mana diberikan balik modal di 3 tahun lebih 8 bulan. Nah, itu tadi perkiraan balik modal. Poin yang terakhir yaitu analisis SWOT. Apa sih SWOT itu? Nah, poin terakhir yaitu analisis SWOT, di mana SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, sama threats. Saya akan menjelaskan satu persatu. Strength atau kekuatan seperti adanya modal, fasilitas lengkap, dekat dengan fasilitas umum. Nah, itu bisa menjadi kekuatan kita untuk membangun sebuah bisnis. Yang kedua, weakness atau kelemahan seperti harga tanah mahal karena lokasi strategis dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk balik modal dikarenakan harga tanah mahal tadi. Terus yang ketiga, opportunity atau peluang seperti tempat yang strategis karena dekat dengan fasilitas-fasilitas umum. Nah, itu bisa menjadi peluang kita, yang mana menarik para calon penghuni kos karena kan dekat dengan fasilitas umum, jadi mempermudah mereka. Terus yang keempat itu ada threats atau ancaman. Nah, threats atau ancaman itu seperti persaingan yang ketat, fluktuasi biaya operasional. Jadi semakin bertambahnya tahun itu tentunya semakin banyak persaingan kan, sama fluktuasi biaya operasional. Jadi bisa saja biaya operasional itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, itu tadi penjelasan mengenai analisis SWOT. Nah, sekian penjelasan tentang plan bisnis saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama penjelasan tadi saya ada salah kata ataupun salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.